Istana Siak Sri Indrapura di Riau. Istana ini merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang selesai dibangun pada tahun 1893. Kini istana yang juga dijuluki Istana Matahari Timur masuk wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Siak. Komplek istana ini memiliki luas sekitar 32.000 meter persegi yang terdiri dari 4 istana, yaitu Istana Siak, Istana Lima, Istana Pajang, dan Istana Baru. Istana Siak sendiri memiliki luas 1.000 meter persegi. Istana Siak memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Bangunannya terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah dibagi menjadi 6 ruang sidang, ruang tunggu para tamu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki, ruang tamu untuk perempuan. 1 ruangan di samping kanan adalah ruang sidang kerajaan, juga digunakan untuk ruang pesta. Lantai atas terbagi menjadi 9 ruangan, berfungsi untuk istirahat sultan serta para tamu di istana. Di puncak bangunan terdapat 6 patung burung elang sebagai lambang keberanian istana. Sementara pada halaman istana masih dapat dilihat 8 meriam penyebar ke berbagai sisi halaman istana. Kemudian di sebelah kiri belakang istana terdapat bangunan kecil yang dahulunya digunakan sebagai penjara sementara. Dalam Istana Siak masih tersimpan benda-benda peninggalan Sultan Siak pertama sampai Sultan ke-12. Di sini juga terdapat meriam-meriam yang digunakan pada saat berperang zaman dahulu. Meriam yang bawah pernah dicuri dan ditemukan pada sebuah kapal yang akan ke Singapura. Meriam ini juga pernah dipotong, di gambar bisa dilihat ada bekasnya. Lantai di Istana Siak ini buatan Itali. Pernah diminta lagi oleh Itali. Sempat dibongkar, namun kemudian dipasang lagi oleh Itali. Barang pecah belah ini asli dari Belanda. Ada tempat untuk menyimpan santan dari piring yang ada dari Belanda ini. Anehnya santan tersebut tidak pernah basi kalau ditaruh di situ, kata penjaganya. Kursi kristal asli dari Selandia Baru. Lampu gantung memakai minyak tanah untuk menyalakannya. Nah, ada brankas. Di istana ini ada brankas. Ada 2. Yang pertama sudah dibuka oleh istri dan selir-selir sultan berisi perhiasan-perhiasan. Yang satu lagi masih belum pernah bisa terbuka. Banyak ahli dari negara lain yang mencoba membuka brankas ini tapi belum ada yang bisa. Ada juga orang pintar dari Jawa Timur yang ingin membuka tapi malah terpental ke tembok. Kata penjaganya brankas ini semakin berat, entah apa isinya. Ada juga keris sultan. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Pernah ada orang yang bermimpi tentang keris itu saat dia datang ke istana. Katanya keris tersebut melayang-melayang di atas istana. Mungkin juga ada di dalam brankas ya. Ada makam Sultan Syarif Qasim II. Letaknya tidak berada di dalam istana, namun di depan istana di pinggir Sungai Siak. Jaraknya kalau dari istana sekitar 200 meteran. Sultan Syarif Qasim II tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun di balik itu ada sekelumit kisah cinta Sultan Siak dengan Ratu Belanda Wilhelmina. Benih cinta itu muncul kala sang ratu berkunjung ke Istana Siak Sri Indrapura. Saat itu Wilhelmina belum dinobatkan sebagai Ratu Belanda. Benih-benih cinta ratu kepada sultan pun mulai terasa tak kala Wilhelmina dinobatkan sebagai Ratu Belanda. Sultan Siak Syarif Qasim II pun diundang secara pribadi menghadirkan penobatan itu. Berhembus kabar Syarif Qasim II mendapatkan perlakuan istimewa dari ratu. Berbeda dengan tamu-tamu lainnya. Hubungan keduanya semakin lengket. Sang ratu merayakan ulang tahunnya. Sultan Syarif II
Sultan Syarif Kasim II lagi-lagi diundang secara pribadi datang ke Belanda. Pada momen itu Sultan dapatkan sambutan yang sangat meriah dan hangat. Ratu meminta Sultan membuat patung untuk disimpan di Belanda, sedangkan Ratu mengirim patungnya untuk disimpan di Istana Siak Sri Indrapura yang masih tersimpan sampai saat ini. Kedua-duanya juga disebut gemar bertukar kado. Namun karena perbedaan keyakinan, kisah-kisah anak manusia beda bangsa ini harus kandas. Dikabarkan Sultan Syarif Kasim II terpaksa menolak cinta dari Ratu Wilhelmina karena perbedaan agama. Yang di Pertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau dikenal Sultan Syarif Kasim II lahir 1 Desember 1893 dan wafat 23 April 1968 merupakan Sultan ke-12 Kesultanan Siak. Syarif Kasim II dinobatkan sebagai Sultan Siak di usia 21 tahun menggantikan ayahnya Sultan Syarif Hashim. Meski memiliki hubungan spesial dengan Ratu Wilhelmina yang saat itu menjajah Indonesia, Sultan Syarif Kasim II seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi dibacakan Soekarno-Hatta, Sultan Syarif Kasim II menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Tidak sampai situ, Sultan Syarif Kasim II menyumbang hartanya sejumlah 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia. Nilai sumbangan Sultan Syarif Kasim II itu setara dengan 151 juta gulden atau 69 juta euro di tahun 2011 atau sekian triliun. Nama Sultan Syarif Kasim II menjadi nama Bandara Internasional di Pekanbaru. Ada suatu rahasia terpendam di antara Ratu Wilhelmina dan Sultan Siak. Buktinya berada di dalam berangkas yang tidak pernah dibuka sampai dengan saat ini. Berisi perjanjian, dokumen perjanjian pernikahan Ratu Wilhelmina dengan Sultan Siak. Sekali lagi buktinya ada di dalam berangkas yang tidak pernah bisa dibuka. Saya diizinkan untuk berbicara, untuk membuka rahasia ini. Berikut dengan keris yang dijaga oleh Maung, Sumatera. Ada dokumen perjanjian di antara mereka berdua untuk menggalang persatuan Riau dengan atau Kerajaan Siak dengan Kerajaan Belanda. Bukti pernikahan mereka di Jawa Timur. Itulah sebabnya mengapa pada saat Kerajaan Belanda sudah dinyatakan atau penjajah Belanda sudah dinyatakan, Indonesia sudah menyatakan diri merdeka, tetapi tahun 1948 di Jawa Timur masih mengadakan perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Karena ada perjanjian yang pernah tertoreh di antara mereka berdua, di antara Indonesia dan Belanda. Itulah sebabnya Ratu Wilhelmina sangat sedih waktu tidak terima waktu Indonesia dinyatakan diri merdeka. Beliau meninggal di Belanda. Sedang Sultan Siak terpisah dan menikah lagi di Indonesia. Terima kasih, Manik di sini dari Mistik Mustika. Senang sekali berbagi rahasia ini dengan Anda. Sampai jumpa.